epidermis dan derivatnya. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pada pengamatan jaringan epidermis dan derivatnya ini adalah akar anggrek epifit, daun Ficus elastica, daun aloe vera, daun Hibiscus ciliaceus, batang Temenda gigantea, batang Clinopodium, daun Zeamais, daun Nerium oleander, dan daun Centrosema pubescens. Sedangkan alat yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama yaitu pipet tetes, cover glass, objek glass, kemudian silet, jarum dissecting, pinset atau forceps, dan berikutnya adalah mikroskop untuk melakukan pengamatan objek. Masuk kita ke cara kerja yang pertama pada pengamatan jaringan epidermis dan derivatnya ini. Yang pertama yaitu kita melakukan sayatan secara transversal pada daun aloe vera. Kemudian kita letakkan hasil sayatan kita kepada objek glass yang sudah ditetesi aquades. Hasil sayatan kemudian ditutup dengan cover glass, dan selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah kampung mikroskop atau mikroskop menjemuk. Stomata pada daun aloe vera bertipe Phanerophore, di mana Phanerophore ini adalah letak stomata yang sejajar dengan epidermis dan terletak pada permukaan daun. Stomata tipe ini sering terdapat pada tumbuhan-tumbuhan air atau hidrofit. Stomata yang terletak di permukaan daun akan dapat menimbulkan pengeluaran air secara mudah. Epidermis dengan tipe stomata ini tidak mempunyai lapisan kutikula. Selanjutnya masuk kita ke cara kerja yang kedua, yaitu pada akar tanaman anggrek. Yang pertama yaitu kita teteskan aquades pada objek glass, kemudian kita lakukan penyayatan secara transversal pada akar anggrek epifit. Kemudian hasil sayatan kita letakkan di objek glass. Selanjutnya seperti biasa kita tutup dengan cover glass. Sisa air yang terdapat pada objek glass kita bersihkan dengan tisu. Hasil sayatan selanjutnya kita observasi dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran 4-40 kali. Pada akar udara tanaman anggrek ditemukan epidermis yang berlapis yang disebut dengan filamen, yang berarti lapisan yang menutupi. Filamen ini berfungsi sebagai spons yang dapat menyimpan air dan embun. Apabila udara kering, sel ini berisi udara. Nah, sedangkan ketika hujan, sel ini akan berisi air. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja pengamatan derivat epidermis pada daun Canna indica. Mana yang pertama kita teteskan aquades pada objek glass, kemudian kita lakukan sayatan secara paradermal pada daun Canna indica, kemudian hasil sayatan kita letakkan ke objek glass, dan kemudian kita tutup dengan cover glass dan siap dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Selanjutnya kita lakukan observasi di bawah mikroskop pada perbesaran 4-40 kali. Nah, di sini kita dapat melihat tipe stomata pada tumbuhan monokotil berdasarkan jumlah dan susunan sel tetangganya. Nah, pada daun Canna indica ini, sel penutup dikelilingi oleh 4-6 sel tetangga, di mana tipe ini biasanya terdapat pada tumbuhan famili Araceae. Next, kita masuk ke cara kerja pengamatan stomata pada daun Centrosema pubescens, di mana yang pertama yaitu kita lakukan penyayatan secara transversal pada daun Centrosema. Kemudian kita letakkan pada objek glass. Tidak lupa kita tetesi dengan aquades. Selanjutnya kita tutup dengan cover glass. Sisa air yang terdapat pada objek glass kita bersihkan dengan tisu.
Selanjutnya kita lakukan observasi objek dengan mikroskop, di mana kita menggunakan perbesaran 4-40 kali. Nah, di sini dapat kita lihat tipe stomata yang terdapat pada tumbuhan dikotil Centrosema pubescens, di mana berdasarkan jumlah dan susunan sel tetangga, tumbuhan ini bertipe stomata parasitik. Tipe stomata parasitik adalah di setiap sel penutup didampingi oleh satu atau lebih sel tetangga yang letaknya sejajar dengan sumbu sel penutup dan stomata. Tipe ini umumnya ditemui pada famili Rubiaceae, Magnoliaceae, dan Convolvulaceae. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja berikutnya, yaitu pengamatan trikoma glandular pada batang Clinopodium, di mana cara kerja yang pertama yaitu kita teteskan aquades pada objek gelas. Selanjutnya kita lakukan sayatan secara transversal pada batang Clinopodium. Hasil sayatan kita letakkan pada objek gelas, kemudian kita tutup dengan cover glass. Selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop pada sayatan batang Clinopodium. Nah, di sini dapat kita lihat trikoma glandular, di mana trikoma glandular ini adalah trikoma yang dalam satu atau beberapa selnya mempunyai fungsi untuk sekresi berbagai senyawa. Struktur trikoma glandular biasanya mempunyai tangkai dan kepala. Senyawa-senyawa yang disekresikan trikoma dapat berupa larutan garam, madu, minyak atsiri, polisakarida, dan yang lainnya. Masuk ke cara kerja selanjutnya, yaitu pengamatan trikom yang terdapat pada daun abaksial Duriozybetinus. Yang pertama yaitu gunakan selotip bening pada bagian abaksial daun Duriozybetinus. Kemudian tarik selotip dan dekatkan pada kaca objek. Selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk mengamati bentuk-bentuk trikom yang terdapat pada daun Duriozybetinus. Selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, di sini dapat kita lihat trikoma non-glandular yang terdapat pada daun Duriozybetinus. Tipe trikoma pada daun Duriozybetinus ini adalah trikoma multiseluler yang berbentuk sisi. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara kerja pengamatan multiple epidermis pada daun ficus. Nah, yang pertama yaitu kita lakukan sayatan secara transversal pada daun Ficus elastica. Kemudian hasil sayatan kita letakkan di objek gelas yang sudah berisi aquades. Selanjutnya kita tutup dengan cover glass. Sisa-sisa air yang terdapat pada objek gelas kita bersihkan dengan tisu. Nah, selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop, di mana hal ini kita menggunakan perbesaran 4-40 kali. Nah, pada gambar dapat kita lihat adanya derivat epidermis berupa multiple epidermis yang terdapat pada daun Ficus elastica. Pada beberapa tumbuhan tertentu terdapat jaringan epidermis yang terdiri dari beberapa lapisan sel. Hal ini yang sering kita dengar dengan derivat epidermis berupa multiple epidermis atau epidermis berlapis. Pada daun Ficus ini dapat kita lihat adanya multiple epidermis, di mana pada perkembangan dan pertumbuhan sel terjadi pembelahan secara antipinal. Pembelahan ini membuat lapisan sel di sebelah dalam mengalami pembelahan yang cepat dibandingkan lapisan sel sebelah luar. Akibatnya, lapisan sel di dalam lebih besar daripada sel sebelah luar. Selanjutnya masuk ke cara kerja pengamatan trikom non-glandular yang terdapat pada daun Hibiscus tiliaceus. Yang pertama yaitu kita melakukan sayatan transversal pada daun ini.
Selanjutnya hasil sayatan kita letakkan di objek kelas yang sudah dideteksi Aquades. Tutup dengan cover glass dan siap untuk diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya kita lakukan observasi di bawah mikroskop pada perbesaran 4-40 kali. Nah, di sini dapat kita lihat trikoma non-glandular yang terdapat pada daun hibiscus tiliaceus. Trikoma non-glandular dari daun hibiscus ini bertipe banyak sel atau multiseluler, di mana selnya bercabang berbentuk bintang. Secara umum, trikoma dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu trikoma non-glandular atau yang tidak mempunyai hasil sekresi, dan trikoma glandular yang mempunyai hasil sekresi. Salah satu fungsi dari trikoma ini pada tumbuhan adalah mengurangi penguapan apabila terdapat pada epidermis daun. Kemudian sebagai pelindung dari manusia atau hewan, misalnya rambut getah pada urtika, dan juga sebagai penerus rangsangan yang datang dari luar. Selanjutnya masuk ke cara kerja pengamatan buliform cell yang terdapat pada daun zamais atau daun jagung. Yang pertama yaitu kita lakukan sayatan secara transversal pada daun zamais. Kemudian kita letakkan sayatan pada objek kelas yang sudah dideteksi Aquades. Tutup dengan cover glass. Selanjutnya kita lakukan pengamatan dengan mikroskop. Pada observasi objek dengan mikroskop, kita menggunakan perbesaran 4-40 kali. Nah, di sini dapat kita lihat derivat epidermis berupa buliform cell yang ada pada daun jagung. Sel kipas dapat ditemukan pada epidermis tumbuhan familia Gramineae atau Cyperaceae, di mana tersusun dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan sel-sel epidermis yang ada di sekitarnya. Fungsi utama dari sel kipas ini adalah untuk membukanya daun-daun yang mengulung pada waktu muda, karena kemampuan sel-sel tersebut untuk tumbuh lebih cepat dan lebih besar dibandingkan sel-sel epidermis lainnya. Selain itu, sel buliform dinyatakan sebagai tempat penyimpanan air sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja berikutnya, yaitu pengamatan stomata pada daun Nerium oleander. Yang pertama yaitu kita lakukan sayatan secara transversal atau melintang pada daun Nerium oleander. Kemudian hasil sayatan kita letakkan di objek kelas yang sudah berisi Aquades. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop pada perbesaran 4-40 kali. Nah, di sini dapat kita lihat tipe stomata yang terdapat pada daun Nerium oleander, yaitu stomata cryptophore. Stomata cryptophore adalah stomata yang sel penutupnya berada jauh dari permukaan daun. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja yang terakhir, yaitu pengamatan silika yang terdapat pada kulit batang Temeda gigantea. Nah, yang pertama yaitu kita lakukan sayatan secara melintang atau transversal pada kulit batang Temeda gigantea. Hasil sayatan kita letakkan di objek kelas, kemudian kita beri larutan Sudan 3 0,3%, dan selanjutnya kita tutup dengan cover glass. Tidak lupa sisa dari larutan Sudan 3 kita bersihkan dengan tisu. Selanjutnya kita lakukan observasi di bawah mikroskop pada perbesaran 4-40 kali. Nah, di sini dapat kita lihat sel silika yang terdapat pada kulit batang Temeda gigantea. Sel silika merupakan salah satu derivat epidermis. Sel silika dan sel gambus ditemukan pada epidermis dari tumbuhan Gramineae
Contohnya di sini adalah Temenda gigantea. Sel silika ini secara tipikal terdiri atas sel-sel panjang dan 2 sel pendek. Sel pendek sering muncul bersama berpasangan. Sel silika berisi hampir dipenuhi oleh silikon oksida yang memadat, sedangkan sel gabus mempunyai dinding bersuberin, sering mengandung bahan organik padat dan juga mengandung silika. Baik, sekian saja video praktikum kita kali ini. Jumpa lagi di video-video praktikum struktur perkembangan tumbuhan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.